Hai, saya Chelsea Titis Mentari Siwi, CPNS Kabupaten Bulungan tahun 2022, angkatan 55. Saya akan menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Setelah dilakukan identifikasi, terdapat 6 isu yang saya temukan di Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo. Yang pertama, kurangnya kesadaran pasien tentang teknik relaksasi dalam persalinan. Faktanya, masih banyak terjadi pada saat pasien merasakan kontraksi saat proses pembukaan. Pasien sering terlihat panik dan bingung, serta merasa kesakitan akibat kontraksi yang dirasakan. Padahal para bidan atau petugas kesehatan selalu mengajarkan teknik relaksasi, misalnya pengaturan nafas. Yang kedua, pentingnya dukungan suami dalam pendampingan persalinan. Fakta yang terjadi yaitu peran suami dalam mendukung istri saat bersalin sangat penting karena dapat mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Tetapi di lapangan masih ada beberapa suami yang cuek saat istri akan melahirkan. Yang ketiga, yaitu penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Fakta yang terjadi, masih banyak tenaga medis yang menggunakan alat pelindung diri dengan tidak tepat, contohnya memakai handscoon di luar tindakan, menggunakan gaun saat tindakan walaupun pasien yang tidak infeksius. Yang keempat, yaitu dokumentasi kebidanan yang tidak ditulis dengan lengkap. Faktanya, yaitu masih banyaknya tenaga medis yang hanya sekedar meng-copy-paste saat menulis catatan di lembar pengkajian. Yang kelima, yaitu kurangnya kepatuhan pengunjung dalam waktu besuk di rumah sakit. Fakta yang terjadi yaitu sampai saat ini masih banyak kita temui banyaknya keluarga yang mengantar pasien sampai di ruang tindakan. Dan yang keenam yaitu kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang sampah medis dan non-medis. Faktanya yaitu masih banyak pasien dan keluarga yang membuang sampah di dalam tong sampah medis. Misalnya botol bekas minum dan sampah plastik sisa makanan. Selanjutnya, untuk menentukan core issue saya menggunakan tapisan USG yang merupakan singkatan dari urgency yang menilai seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu ada seriousness, yaitu menilai seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir, growth, yang menilai seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari penilaian yang saya lakukan melalui metode tapesan ini, akhirnya ditemukan satu isu inti yang perlu segera dianalisis dan ditindaklanjuti. Isu tersebut adalah mengenai penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Selanjutnya, untuk menganalisis isu inti yang saya temukan, saya menggunakan metode analisis fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu inti tersebut. Terdapat 6 masalah penyebab yang saya temukan. Yang pertama, dari segi measurement, yaitu mengenai kurangnya pengawasan penggunaan APD dari pihak atasan. Yang kedua, dari segi mother nature, yaitu isu ini sudah menjadi kebiasaan dan membudaya di lingkungan sehingga tenaga kesehatan yang tidak mengetahui beranggapan bahwa itu adalah hal yang benar karena dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, dari segi mind power, yaitu rasa khawatir yang berlebihan akan tertular penyakit membuat beberapa tenaga kesehatan berlebihan dalam menggunakan APD tetapi dalam cara yang tidak tepat. Yang keempat, dari segi manpower, kompetensi tenaga kesehatan di dalam ruangan berbeda-beda sehingga pemahaman mengenai pemakaian APD juga berbeda. Yang kelima, dari segi material, mengenai informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Informasi ini dapat disampaikan oleh siapa saja dan dari mana saja. Informasi yang tidak benar mengenai penggunaan APD ini juga menjadi salah satu penyebab isu inti. Dan yang terakhir dari segi metode, yaitu SOP sebagai pedoman dalam melakukan tindakan ini tidak diikuti dengan baik.
Setelah menemukan masalah isu inti, saya mendapatkan beberapa gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk dilakukan nantinya. Yang pertama, berupaya untuk mengingatkan kembali SOP yang berlaku. SOP di dalam ruangan dapat disimpan di tempat yang terjangkau atau dibuatkan buku saku agar dapat dengan mudah dibaca oleh semua tenaga kesehatan. Review dan update SOP masing-masing tindakan agar sesuai dengan perkembangan ilmu. Yang kedua, memberlakukan sistem reward and punishment yang jelas untuk mengubah kebiasaan yang sudah membudaya. Yang ketiga, membuat lembar catatan penggunaan APD untuk masing-masing tenaga kesehatan. Yang keempat, membuat media informasi yang menarik yang dapat mudah dimengerti dan diingat. Dan yang kelima, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan alat pelindung diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Chelsea, Smart ASN, Smart Governance.